Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta keberkahan kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti mata kuliah ketiga ya dari perkuliahan dan teori konsumsi Islam. Dan tak lupa pula mari kita sama-sama haturkan salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi yang telah memberikan syafaat kebaikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir dan merasakan nikmat ini. Hari ini sebelum kita memulai mata kuliah konsumsi Islam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas Martia untuk berdoa sesuai agama masing-masing. Sebelum kita memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang konsumsi Islam ya. Jadi konsumsi dalam Islam itu mengedepankan kemaslahatan, adalah kebaikan supaya diberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsumsi Islam mengedepankan maslahat atau kebaikan. Tujuannya untuk apa? Tujuan memaksimalkan kebutuhan. Ya. Bisa dibaca nggak tulisan Ibu? Bisa. Oke. Menguntungkan diri sendiri. Jadi dalam teori Islam ini teman-teman tidak dianjurkan untuk boros. Ada yang tahu nggak pemborosan dalam konsumsi atau pemborosan dalam pembelajaran? Misalnya kalau teman-teman ke pasar atau ke swalayan, bisa jadi kalau di Bimba ini Boli ya yang sering kita kunjungi, di Bolo juga ada bolinya di Sila. Itu ada nggak teman-teman pernah beli nggak ketika teman-teman mau beli sesuatu, misalnya kayak skincare, tapi malah kelabakan beli yang lain, itu suatu pemborosan dalam Islam yang tidak boleh ya. Kita lanjutkan. Lalu konsumsi Islam itu apa? Konsumsi Islam dengan cara apa? Konsumsi dalam Islam tentunya dengan cara yang halal, jelas, jauh dari yang haram. Seperti apa? Hal-hal yang beli yang haram itu seperti apa? Narkoba halal nggak? Haram. Narkoba, narkotika itu dilarang. Lalu kemudian dalam Islam itu tidak bisa kita makan ini ya, tidak tahu apa babi, itu tidak bisa. Ada juga kita mengkonsumsi yang halal tapi bisa jadi yang haram. Gimana kok bisa seperti ayam? Tidak disembelih dengan baik atau langsung disayat-sayat, itu tidak boleh ya dalam Islam. Ya, manfaatnya apa? Tujuannya sudah, tujuannya untuk memaksimalkan diri dan menguntungkan diri. Ada juga manfaatnya.
harus kita lakukan di sini manfaat konsumsi teori Islam ini. Manfaat fisik. Kita makan yang halal itu otomatis fisik kita itu jadi sehat dan bugar. Dan ketika kita makan sesuatu yang halal, jadi apa yang ada dalam diri kita kayak hafal Al-Quran dan hafal ilmu itu bisa dihilang karena itu tadi yang kita konsumsi, gitu ya. Manfaat material itu seperti apa? Ketika kita mengkonsumsi yang halal dan mengkonsumsi ini, manfaat materialnya kita bisa memaksimalkan keuangan dengan kebutuhan yang standar, kebutuhan pokok, tidak ada pemborosan dalam ekonomi Islam ini, tidak ada pemborosan. Otomatis manfaat material yang ada di diri kita, keuangan, save money dalam diri kita itu bisa standar, bisa diatur. Jadi adanya pemborosan itu ya tidak bisa dong, nanti uangnya habis karena membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, berbicara masalah kebutuhan, ini sudah ditulis belum? Sudah. Oke, Ibu hapus ya ini. Berbicara masalah kebutuhan tuh sudah pasti anak-anak ekonomi saya ini udah tahu ya. Kebutuhan itu ada 3, ya. Ada apa aja? Ini teori kelas 3 SMP kalau nggak salah. Kebutuhan ada 3. Kebutuhan pokok atau primer, sekunder, lalu kebutuhan tersier ya. Oke. Kebutuhan primer, ada yang tahu nggak kebutuhan primer? Makanan, pakaian, yang pokok ya, itu kebutuhan pokok yang harus kita penuhi setiap hari. Oke? Makanan, pakaian. Lalu kebutuhan sekunder, otomatis kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang terpenuhi. Seperti apa kebutuhan sekunder demikian? Iya, kenyamanan bisa ya, kenyamanan itu bisa karena setelah kebutuhan pokok ada kebutuhan sekunder. Itu ibu contohnya seperti meja, itu bisa masuk ke kebutuhan sekunder, ya. Meja, kipas bisa, kursi. Nah, kebutuhan tersier seperti apa? Nah, ini kebutuhan tersier itu kebutuhan yang mewah ya, yang di atas kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Mobil. Nah, kebutuhan tersier ya mobil. Apa lagi? Mobil. Kan mas juga ya? Ada yang van, mas lagi van. Dan kereta, oke, kereta, terus jalan. Itu kebutuhan. Apa kaitannya ibu? Kebutuhan dengan konsumsi. Kebutuhan dengan konsumsi dan harus kita penuhi ya ini. Konsumsi. 3 ini, next. Biar kita bisa apa yang kita butuhkan itu harus diperhatikan, jangan ada unsur-unsur pemborosan dan kita beli juga jangan ada unsur-unsur yang tidak halal dan yang merugikan diri sendiri gitu. Mengerti? Sampai sini udah ngerti belum materi konsumsi? Sudah. Dari konsumsi Islam apa tadi? Mengedepankan maslahat, ya, maslahat. Jadi teman-teman cukup itu yang harus diingat kata kuncinya. Oke, Ibu ingin memastikan sejauh mana teman-teman mahasiswa ini sudah menganalisis atau sudah menelaah dan konsumsi Islam ini. Jadi Ibu ada hadiah buat anak-anak. Mau nggak hadiah?
Ibu ada hadiah atau kuis ya? Oke, hati-hatilah. Boleh nggak Ibu minta 2 kelompok ya? Teman-teman dibagi 2 kelompok, nanti teman-teman mengerti apa yang Ibu sampaikan. Oke? Boleh dia sama itu bikin 2 kelompok itu. Iya, kayak gini. Oke, fokus ya tugasnya ya. Ingat-ingat kembali apa yang Ibu terangkan tadi, teori fungsi. Iya, yang masuk di sana. Oke, Ibu rasa cukup ya waktunya untuk menganalisis apa yang Ibu terangkan. Lebih tepatnya dari review. Udah belum ini? Boleh nggak maju ya satu orang ya? Boleh tadi Mas Dia dulu mau maju. Jangan perhatikan ya, sejauh mana dia ini mengerti apa yang diterangkan. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Isa. Saya dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi dan review kami tentang prinsip dasar konsumsi Islam. Konsep Islam yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang kamu makan dan apa yang kamu infakkan. Terdapat 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Yang pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup atau needs, bukan penguatan keinginan atau wants. Yang kedua, implementasi zakat dan mekanisme pada tatanan negara. Selain zakat, terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela atau voluntary, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. Yang ketiga, penghapusan riba, menjadikan sistem bagi hasil atau profit loss sharing dengan instrumen mudaharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit atau credit system, termasuk bunga atau interest rate. Yang keempat, menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir dan dahar. Meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, output produksi, sehingga proses distribusi dan konsumsi harus kerangka halal. Dari 4 prinsip
prinsip demikian, terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta. Harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Harta merupakan pokok kehidupan yang merupakan karunia Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari hasil diskusi yang kami disampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Ibu suruh tadi review tapi benar udah review tapi juga menjelaskan data yang lain berkaitan dengan konsumsi Islam. Baik, kelompok 2 udah belum? Udah belum? Nah, misalkan langsung mulai ya. Singkat saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mereview hasil dari diskusi yang telah kami. Yang pertama itu konsumsi dapat diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, menurut Sardono Sukirno mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Studi Islam tentang konsumsi sangatlah penting agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan harta atau berbelanja. Sebuah negara mungkin memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi jika kekayaan tersebut tidak diatur dengan baik dan manfaatnya tidak diukur secara tepat, maka kesejahteraan akan gagal tercapai. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kekayaan tersebut digunakan. Yang harus diarahkan kepada pilihan-pilihan preferensi yang mengandung masalah, kebaikan dan kemanfaatan, sehingga harta dapat digunakan dengan keseluruhan. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah naluri manusia sejak lahir. Manusia telah menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, misalnya dengan menangis sebagai tanda bahwa seorang bayi lapar dan ingin menyusu kepada ibunya. Seiring bertambahnya usia sehingga mencapai kedewasaan, keinginan dan kebutuhan manusia akan terus meningkat mencapai puncaknya pada usia tertentu, lalu menurunkan hingga seorang meninggal dunia. Dalam menjalankan aktivitas konsumsi, Islam hadir sebagai konsep hidup yang mengatur bagaimana pola konsumsi seharusnya sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam pandangan Islam, aktivitas konsumsi merupakan bagian dari ibadah, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan hidup. Sekian dari kelompok 2 hasil reviewnya. Terima kasih. Mungkin itu saja ya kuliah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.